Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita pada hari ini di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dan dilanjutkan di ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Ayat yang ke-21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita membaca kebenaran firman Tuhan, yaitu kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita sudah mendengar bahwa di dalam masa pemerintahan Raja Yosafat atas kerajaan Yehuda, ada suatu waktu ketika Bani Amon dan Bani Moab itu melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Maka hal itu saudara ketika para prajurit itu menyampaikan kepada Yosafat bahwa ada satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Apa yang terjadi saudara? Rupanya di situ Yosafat mengalami ketakutan yang amat luar biasa. Dan ketika dia mengalami hal yang demikian saudara, di tengah-tengah ketakutannya itu, tentunya secara manusia dia mengalami hal yang membuat dirinya stres, takut menghadapi ancaman daripada dua suku bangsa yaitu Amon dan juga Moab dan bersama-sama dengan pasukan orang Meunim. Ketika hal itu terjadi saudara, apalagi dengan pemberitaan daripada prajurit bahwa ada laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Tentunya Yosafat ketika mendengarkan hal demikian, rasa takut itu sebagai manusia wajar adanya saudara. Dan itulah yang terjadi saudara, di tengah-tengah ketakutannya itu rupanya Yosafat mengambil satu keputusan yang tepat. Apa yang dilakukannya saudara di ayat yang ketiga, dia menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Hal pertama yang dilakukan oleh Yosafat di tengah-tengah ketakutannya saudara, ia datang mencari Tuhan. Apa yang terjadi dengan Yosafat saudara ketika ia mendengarkan hal yang demikian? Ketakutannya itu membuat dia akhirnya mencari pertolongan. Dan pertolongan yang dia lakukan, dia mencari sumber pertolongan itu saudara. Dia mencari kepada Tuhan yang hidup. Ia datang kepada Allah, mencari Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia tidak pergi kemana-mana saudara. Dia tidak mengandalkan koneksinya. Dia tidak mengandalkan kerabatnya atau teman-temannya saudara. Tetapi dia datang mencari Tuhan. Itu hal yang tepat yang dilakukan oleh Yosafat. Hal yang kedua saudara, bahwa ia juga menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Rupanya saudara, hal kedua yang dilakukan oleh seorang Yosafat, bahwa ia tidak hanya datang mencari Tuhan, tetapi ia juga belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa saudara. Ia datang berpuasa dan ia juga saudara mengajak seluruh umat Yehuda itu supaya berpuasa. Jadi ada hal tindakan besar yang dilakukan oleh Yosafat saudara. Selain dirinya sebagai seorang raja, tapi dia mengajak juga
seluruh Yehuda, seluruh rakyat Yehuda untuk bersama-sama mencari dan berpuasa. Itulah yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menarik kalau kita melihat saudara di ayat-ayat selanjutnya. Kita bisa melihat di ayat yang ke-21 hal yang dilakukan oleh Raja Yosafat bersama-sama dengan rakyat. Poin atau tindakan yang mereka lakukan selanjutnya adalah bahwa Yosafat itu mengangkat orang-orang untuk menyanyi-nyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan, memuji-muji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, dan mereka nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Sudah terkasih dalam Tuhan, apa yang mereka lakukan ini? Bahwa di tengah-tengah masalah ketakutan yang mereka hadapi, mereka datang mencari Tuhan, mereka berpuasa, dan hal yang ketiga saudara, mereka tetap mengingat kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah segala ketakutan, kesulitan, masalah yang sedang menimpa mereka, yang sedang mereka hadapi, mereka tahu saudara, mereka mencari Tuhan, mereka berpuasa, dan hal yang ketiga, tetap menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik memang kalau kita melihat atau membaca di dalam 2 Tawarik pasal 20 ini. Rupanya ketika bangsa atau suku Yehuda bersama dengan Raja Yosafat melakukan hal demikian, maka apa yang terjadi di ayat yang ke-22? Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan lagi Yosafat dengan prajurit-prajuritnya yang berperang, tetapi Tuhanlah yang berperang atas musuh-musuh mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun berada saat hari ini, kita belajar dari kehidupan Raja Yosafat saudara dengan suku Yehuda. Ketika mereka sedang di dalam keadaan rasa takut yang begitu besar, tindakan atau keputusan mereka lakukan adalah datang mencari Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu saat ini? Mungkin engkau saat ini sedang mengalami ketakutan yang membuat hidupmu tidak mengalami kedamaian. Engkau sedang dirundung di dalam pergumulan yang berat mungkin saat ini. Engkau sedang menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidupmu, sehingga engkau mengalami ketakutan yang luar biasa. Hari ini saya mau katakan bagi saudara, ketakutan yang dialami oleh Yosafat juga membuat akhirnya berkeputusan, yang mengambil keputusan yang cepat dan tepat, yaitu mencari Tuhan. Saudara, hari ini dimanapun engkau berada, apapun juga yang engkau alami saat ini, ketakutan yang sedang engkau alami hari ini, mari datang mencari Tuhan. Yang kedua saudara, bahwa Raja Yosafat dan juga seluruh Yehuda datang, mereka berkumpul dan berpuasa. Belajar berpuasa saudara, mengekang diri, mengendalikan diri. Dengan hal itu kita akan menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dan kita memiliki kerendahan hati, belajar merendahkan diri, belajar merendahkan hati kita, belajar untuk kita terus senantiasa bersandar dan berharap sepenuhnya di dalam Tuhan itu sendiri. Yang ketiga saudara, bahwa mereka tetap menyanyikan nyanyian puji-pujian bagi Tuhan, dan mereka mengakui bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hal ini saudara yang dilakukan oleh Raja Yosafat dan seluruh rakyat Yehuda, bahwa mereka tetap menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dan mengakui bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal yang dilakukan oleh Yosafat dan Yehuda juga berlaku bagi kita saat ini. Mari di dalam keadaan apapun, di dalam kesulitan apapun, mari tetap kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu adalah Allah yang membela kita, dan itulah yang dilakukannya. Ketika mereka dengan sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, berpuasa dan memuji Tuhan, maka yang dilakukan oleh Tuhan, Tuhan membuat penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Inilah yang dilakukan oleh Yehuda dan juga Raja Safat. Mereka datang mencari Tuhan, dan itulah yang terjadi. Pembelaan daripada Tuhan ada atas mereka. Tuhan membuat penghadangan atas musuh-musuhnya, dan mereka mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Saya percaya juga saudara, ketika kita mencari Tuhan, berpuasa, dan kita terus memuji memasyurkan Tuhan, maka hal yang sama juga, kemenangan itu akan kita raih. Mujizat itu akan terjadi di dalam nama Tuhan kita. Ketika kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Dia, mencari Tuhan, berpuasa, dan juga saudara membawa puji-pujian, memasyurkan namanya, maka percayalah Tuhan yang akan memberikan pembelaan, pertolongan atas kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus